Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrati al-fitan wal istidad wa ta'lim bil asbab wa tanfil ifki wa qasr sari muttafaqun alaih. Al-istidad al-Qur'an wa huwa halqus sa'id ladhi qala al-faqih. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. ashrun min al-fitrah wasu syarif ifarul lahbah wasiwa Lihyah wa ifa'ul lihyah. lihyah wasiwa wasdisyakul ma wa ghuslul asfar wa ghuslul baraji wa talful ihti wa hal qur'ana wa intiqasul ma'i qala Rawi wa nasibu ashiratillah takuna mas mabra wala waqil wa huwa ahadun rawah Rawati intiqasul ma'i yakni al-istinja rawahu Muslim. Al-barajiu bil ba'i wal mauhidati wal jid wa hiya uqadul asad wa ifa'ul lahyat wa ifa'ul lihyah ma'nahu la yakussu minha syai'an. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. ahfus sawarida waqful Lihyah. muttafaqun alaih. Ya, terima kasih Ustadz Haji Sarwani SE. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan siwak, hadis yang ke-8, 9 dan 10. Kalau hadis-hadis sebelumnya isinya hanya siwak. Tapi hadis 8, 9 ini dan juga 10 itu ada fitrah yang lain, kebersihan yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun. Fitrah atau kebersihan badan, fitrah di sini beda-beda. Kan ada zakat fitrah, zakat fitrah itu zakat per kepala. Ada kullu mauludin yulatu alal fitrah. Kalau itu fitratul Islam, fitratul tauhid. Kalau yang ini fitrah dalam artian membersihkan badan. Ya, beda-beda. Au khamsun minal fitrati, atau ada 5 kebersihan. Yang pertama al-khitan, khitan, sunat, ya. Wal istihdadu, mencukur rambut kemaluan. Wa taqlimul adfari, memotong kuku. Ya. Terus wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, bulu ketek. Yang kelima wa qassus syaribi, mencukur kumis. Nah, ini bagian daripada kebersihan di badan kita supaya rapih, supaya berpenampilan bersih rapi. Nah, itulah sejatinya penampilan orang-orang mukmin, umat Rasulullah. Keren. Kalau ngikutin ini semua umat Rasulullah keren.
ya, nggak ada yang gimbal, ya kan, nggak ada yang apa namanya kumisnya nutupin mulut, kan ada kan kadang-kadang kumis nutupin mulut. Kalau lagi makan pada nyangsrang itu nggak ngikutin ini berarti. Kalau ngikutin ini enggak. Kalau ngikutin ajaran Islam yang benar, rapi. Ya. Terus juga kadang-kadang pada melihara kuku panjang-panjang. Begitu cebok nempel, susah dihilangin. Gitu. Ya. Wah. Sehingga dibikin kayak kuku Bima. Oh, gitu. Panjang gitu. Kayak Gatot Kaca. Nah, enggak begitu. Jadi penampilan orang mukmin muslim itu rapi. Ya. Rapi. Terus wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Jangan sampai kepanjangan dia. Itu dicabut sambil nyantai, cabutin. Dikit-dikit. Jangan langsung dipotong bareng-bareng, berdarah-darah. Cabutin dikit-dikit. Terus waqasu syarib, yaitu mencukur kumis. Ada yang dicukur, ada yang dicabut, masing-masing tempat. Ya. Jadi kalau bulu ketiak dicabut, nggak pakai gunting, cukur, enggak. Ya, gitu. Ya, nanti ya itu udah sesuai dengan tempatnya. Nah, coba kalau kumis dicabut, wah bisa mata kita kedembrebes. Ya, tapi kalau bulu ketiak emang nipannya dicabut dikit-dikit. Wah, kalau sakit itu karena ngambilnya kebanyakan. Ya, kalau ambilnya enggak banyakan mah enggak gitu. Dan memang enggak apa-apa di situ, enggak membuat berdarah di situ. Oh, itu kalau sudah namanya perintah Rasul, udah pasti tepat. Mana yang dicukur, mana yang dicabut, itu udah sesuai tempat. Gitu. Ya. Ya. Termasuk ihdad, rambut kemaluan itu dicukur, jangan dicabut. Lah ngikut ntar. Ya, nyukur. Ya, gitu. Nah, itu hadis yang ke-8 itu 5. Nah, hadis yang ke-9 ini lebih komplit. Itu 10. Ini kalau kita nyari ayat di Al-Quran, itu penafsiran dari bikalimatin, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, itu. Dan ketika Tuhannya Nabi Ibrahim memerintahkan, ibtala di situ bukan memberikan balak, bukan itu, tapi di situ memerintahkan. Ya, siapa Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim, bikalimatin. Nah, penafsiran daripada bikalimatin ini nanti di tafsir itu diuraikan
Ada yang menafsirkan bi kalimatin ini adalah manasikul haji. Isinya adalah manasik haji. Sehingga pelaksanaan haji itu ngikutin ya yang dilakukan oleh perjalanan Nabi Ibrahim. Nah, terus bi kalimatin juga ditafsirkan oleh beberapa penafsir itu ini al-fitratu ini asratul fitrah 10 kebersihan dan 10 itu dibagi 2 yang 5 di kepala yang 5 di badan ya kalau di sini dicampur jadi asrun minal fitrati yang pertama qasrus syarib memotong kumis berarti wilayah kemana? Kepala ya kan kemudian wa ifa'ul lihyati memanjangkan atau memelihara jenggot berarti kepala gitu udah 2 ya kan jadi kalau apa namanya kumis dipotong dirapikan tapi kalau jenggot dipelihara memang begitu ya kalau jenggot dipelihara sehingga laki-laki itu berwibawa tapi ya itu enggak ini maksudnya kalau ada jenggotnya gitu kalau ada jenggotnya jenggot itu disuruh pelihara kalau kumis dirapikan dicukur ya Allah yang enggak punya jenggot yang dipelihara apa kan ada punya jenggot tapi nggak punya kumis. Kalau binatang itu kambing kan punya jenggot ya kan kumis punya enggak makanya ada cerita ada orang khutbahnya menggelegar ya cakep khutbahnya. Nah kemudian ada jamaah yang nyimak kemudian nangis. Wah, karena ada jamaah yang menangis yang khotibnya ini GR wah berarti khutbah saya mengena gitu kan masuk nih berarti gitu. Akhirnya jamaah yang nangis tadi ditemuin udah selesai Jumatan ditemuin Pak tadi Bapak saya perhatikan waktu dengerin khutbah saya nangis berarti khutbah saya hebat ya Pak ya enggak tuh kok enggak saya nangis karena saya ingat kambing saya yang hilang persis jenggotnya kayak jenggotnya Bapak katanya ya jadi dia ingat kambingnya hilang jenggotnya sama dengan khotib tadi itu jadi dia ngelihat khotib ingat kambingnya yang hilang jadi dia nangis bukan karena ngeresep tersentuh oleh khutbahnya bukan khotibnya aja GR jadi kalau jenggot dipelihara kalau kumis dicukur lagi pula kalau jenggot dipelihara aja nggak ganggu apa-apa kalau panjang nggak ganggu apa-apa tapi kalau kumis kalau nggak dicukur kan nutupin mulut. Nah, kalau nggak pernah dicukur mau makan masa ya susah gitu. Jadi nggak rapi tapi jenggot mah terutama kalau jenggotnya bagus gitu kan dipelihara nambah hebat gitu. Kalau orang Arab misalnya mah ciri laki-laki dah gitu. Tapi kalau orang Cina
rata-rata nggak punya jenggot, pada alus-alus semua ya. Ya masing-masing Allah ciptakan, gitu. Jadi kalau nggak ada ya kita nggak disuruh untuk melihara orang nggak ada, gitu. Ada yang hanya punya kumis nggak punya jenggot, apa itu? Ikan lele. Kumisnya satu panjang, jenggotnya kagak ada. Kan ada yang punya apa itu kumis itu cuma satu, kayak solin. Ya, jadi udah dua. Terus wasiwaku, siwak, ya, membersihkan mulut. Yang kemarin babnya udah dibahas panjang lebar. Tinggal pertanyaannya sudah dijalanin apa belum? Nunggu kapan lagi? Ya. Ngaji baru ingat ya. Cuma lupa lagi aja ya. Harus diusahain. Sunnah-sunnah Rasul itu hidupkan. Menghidupkan sunnah Rasul itu menimbulkan kecintaan. Menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi. Gitu. Dan cara mencintai Nabi itu adalah dengan cara menghidupkan sunnahnya. Ya. Kemudian wastinsyaku yaitu menghirup air ke hidung. Istinsyak namanya. Ada istinsyak nyedot, ada intisyar menghempaskan. Jadi disedot kemudian dihempasin sehingga hidung ini rambut hidung bersih. Kalau rambut hidung bersih, nafas juga lega. Karena ini saluran nafas yang ke paru-paru. Makanya disuruhnya tuh begini nih. Ini luar biasa ini. Ya. Waktu zaman Covid, kalau kita apa namanya itu yang hidung dikorok-korok, ya, kan sampai ujung sini kan, itu. Nah, itu berarti sudah lebih dulu Islam, ya kan? Kalau Islam itu udah dari awal mencuru membersihkan, nggak usah nunggu ada COVID-19, gitu. Jadi kalau kita sudah melaksanakan hadis ini kita sudah vaksin namanya gitu. Kita sudah membentengi diri dari penyakit, gitu. Cuman masalahnya ya kita itu kadang-kadang nggak ngeh dengan yang begini-begini. Gitu. Padahal ini ajaran kita untuk kesehatan. Termasuk orang yang kena penyakit apa namanya migran. Itu diantaranya itu karena terus penyakit sinus ya, yang hidung itu permasalahannya di situ sebenarnya. Kalau dia selalu setiap wudhu dia istinsyak, kemudian dihempaskan itu intisyar dilaksanakan, itu orang itu sehat, ya. Dan mengetahui sehat itu termasuk diantaranya kelancaran hidung. Kita ini kalau lagi badan lagi kurang enak, gitu, pilek atau apa gitu, greges atau apa, mesti permasalahan kita di pernapasan di hidung juga mesti ada masalah di situ. Gitu. Tapi kalau hidung kita lega, lancar, itu badan juga. Jadi kuncinya kunci kesehatan ini. Ya. Tapi itu kadang-kadang kita itu nggak memperhatikan nih ajaran kita yang agung. Ya. Kemudian waqasul adfar, memotong kuku. Ya, kalau kuku ini badan. Ghuslul barajimi,
yaitu mencukur, bukan, membasuh sela-sela jari asabi ketika wudhu. Nah, wudhu itu kita disunahkan memberikan sela-sela jari itu supaya dibasuh. Terus wanatful ibti, apa itu? Mencabut dulu ketiak. Wahalkul anati, mencukur bulu kemaluan, rambut kemaluan. Kemudian wang tiqasul ma'i, yaitu bersuci apabila buang air, istinja sebenarnya di sini. Ya. Wa nasitul asyirah, ini perawi lupa yang ke-10 itu apa? Illa antakuna al-madmadati, barangkali yang dimaksud adalah berkumur. Jadi pas 10. Terus qala Waqi' wa huwa adun rawatihi intiqasul ma'i, yakni al-istinja. Istinja. Jadi kalau dikelompokkan gitu, 5 yang di kepala itu: 1, mencukur kumis, 2, memelihara jenggot, 3, bersiwak, 4, menghirup air ke dalam hidung, istinsak tadi. Kemudian yang 5, berkumur. Ini bagian kepala nih, 5. Nah, yang di badan, 5 yang di badan: potong kuku badan, kemudian khitan, ya kan? Kemudian mencabut bulu ketiak, 4, mencukur bulu kemaluan, kemudian istinja atau membasuh sela-sela jari. Jadi 10 itu bagi 2, 5 di kepala, 5 di badan. Dan Nabi Ibrahim 10-10-nya fa'atammahunna. Kalau diwakafkan jadi fa'atammahun. Nanya nggak bunyi, tapi sidahnya harus tetap ada. Gitu. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Tetap harus ada gunahnya. Hanya nanya udah enggak dengeran karena wakaf gitu. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, kenapa sih pakai diperintahin untuk bebersih yang 10 tadi? Itu qala inni ja'iluka linnasi imama, karena Allah ingin menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imaman linnas, menjadi pemimpin bagi manusia. Jadi pemimpin itu dipersiapkan termasuk dalam segi penampilan fisik. Itu. Nah, maka anak itu biasanya dia nanti akan menjadi apa, itu bisa juga dilihat ketika dia masa kecilnya, ya, itu pakaiannya suka apa, gitu, mainannya bagaimana, itu termasuk bisa kedeteksi, gitu. Ya. Jadi Allah memerintahkan itu karena Allah mempersiapkan Nabi Ibrahim sebagai imaman, sebagai pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu nggak boleh selebor, gitu. Ustadz gondrong, ya dilihatnya ya aneh gitu, ya kan? Ya, apalagi gondrong rambutnya plus gondrong giginya, ya. Lebih anu lagi gitu.
Oh iya, Ustadz rambutnya gimbal, gitu kan. Ya kan nggak tepat. Gitu. Jadi ini jailu kalin nasi imama. Qala wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim, apakah ini untuk seluruh anak keturunanku? Nah, Allah menjawab di situ. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Hal itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim nggak mau melakukan kebersihan yang sedetail itu, nggak mau. Jadi artinya perintah Allah yang begitu bagus, begitu rapi, begitu cakep, kalau bagi orang yang zalim menolak, semau-mau dia hidup, gitu. Jadi bukti ketundukan kita kepada Allah, apa yang Allah perintahkan itu kita laksanain. Sami'na wa ata'na. Gitu. Termasuk dalam urusan kebersihan begini ini. Terus kita perhatikan gitu. Insya Allah. Kalau hadis ke-10 hanya sebagai penyempurna. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam afu syarib wa aful lihya. Hanya dua gitu. Penyempurna aja, mengulang. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Di sini Guru nggak ada rambut untuk rambut ya, kepala. Iya. Ya, karena kalau rambut itu nggak usah diperintah, orang sudah mau nggak mau ya mesti dicukur. Ya nggak mungkin dari kecil sampai tua rambutnya apa itu dibiarin terus gitu. Jadi sesuatu yang mau orang itu sudah dengan sendirinya udah maklum, itu nggak usah pakai diperintah, sudah menjalankan sendiri gitu. Tinggal Nabi nyontoin aja gitu. Walaupun nggak ada perintah, dengan sendirinya orang sudah melaksanakan. Kalau ini kan kalau nggak diperintahkan, udah diperintah ya masih banyak yang nggak melaksanakan, gitu. Kalau cukur mah nggak diperintah pada cukur semua udah. Iya itu. Iya. Nggak ada yang ditanyakan? Ya. Jadi tinggal melaksanakan dalam kehidupan kita, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, menyempurnakan agama ini, ya. Nah, mudah-mudahan kita menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang paling kita harapkan supaya nanti kita mendapat syafaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a wa alhiqna bisolihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.